warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim RBB, Ruang Belajar Bersama. Pada webinar malam hari ini, RBB akan mengangkat tema tentang membuat radio streaming dengan narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. 2 minggu yang lalu kita juga sudah berjumpa dengan beliau. Beliau adalah Bapak Aris Zamzam dari SMKS Cokro Aminoto Wanadadi, Jawa Tengah. Pada malam hari ini, beliau akan ditemani moderator Bapak Wahyudi yang merupakan CEO dari Alif Production. Dan saya sendiri selaku host pada malam hari ini, Ibu Puji dari Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai Vikon pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Wahyudi untuk memandu jalannya acara Vikon pada malam hari ini. Silahkan Bapak Wahyudi. Terima kasih Bu Uci atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang bergabung dalam training kali ini. Malam ini, materi yang sangat menarik tentang radio streaming, di mana layanan streaming ada berapa jenisnya, ada yang video streaming dengan radio streaming. Jadi, di sini akan kita kupas tuntas apa sih bedanya dengan radio streaming dengan video streaming? Mana yang lebih hemat secara kuota untuk pembelajaran kita di sekolah? Untuk mengefisienkan waktu, maka kita segera mulai saja acara pembelajaran kita tentang radio streaming. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Aris memulai paparannya. Monggo Mas Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini saya nggak perlu pakai video ya. Mungkin karena saya koneksinya juga terbatas ketika di rumah, jadi proses sender untuk saat ini karena saya juga harus mengaktifkan radio streaming. Sebetulnya untuk saya langsung saja ya, share konten dulu. Sebetulnya untuk proses WP kita kali ini itu langsung bisa disimak juga di radio streaming RBB ya. Kita cek dulu. Oke, bisa ya disimak di sini ya. Ini untuk share konten kelihatan nggak ya? Kelihatan Mas Aris. Oke. Ya, untuk alamat radio Ruang Belajar Bersama ini sudah on semua kecuali yang ini ya, untuk URL My Listen to My Radio. Bisa tampilkan dulu visor saya sebentar. Saya koneksikan, coba feedback atau enggak. Ini udah connect untuk radionya. Jadi bisa disimak di domain radio RBB Broadcast radio12345.com ataupun radio broadcast.radiostream321.com dan sebagainya. Ini sampai bawah, sampai 4 ini. Jadi ketika kita cuman satu yang poin 4 ini yang Zeno tidak saya aktifkan karena memang saya pakai satu channel, khawatir untuk proses upstreamnya ini menjadi lambat ya. Jadi untuk saat ini untuk Ruang Belajar Bersama sudah memiliki 2 radio yang sudah stand. Jadi ketika menggunakan sistem, mungkin sedang saya uji cobakan untuk ketika Webex setelah itu kita relay ke radio, jadi ganda ya nantinya. Nah, untuk bahan tutorial sebetulnya sudah saya sediakan di drive, mungkin bisa di-share Pak Wahyudi. Jadi kita untuk saat ini fokus di sini ada Zeno. Jadi kalau kita bicara upstream ya, upstream dari sebuah radio itu di sini ada kata up. Jadi kita akan mengirimkan sinyal ke server ya.
Tapi dalam hal ini kita sudah digantikan dengan proses yang namanya kita pakai hosting yang sifatnya gratis. Nah, salah satu yang saya pakai atau gunakan itu adalah dari listentomyradio.com. Jadi ada beberapa upstream yang gratis ya untuk penyedia radio. Itu satu Zeno.fm, setelah itu ada listentomyradio.com, dan yang ketiga saya pakai Caster FM. Nah, dari sekian platform yang ada, yang saya lebih cenderung gunakan adalah Listen to My Radio. Karena di sini platformnya sudah termasuk lengkap, ya, dimana di saat kita membuat, maka kita nantinya akan disediakan sebuah panel. Nah, ini adalah panel tampilan dari panel radio milik RBB, dan di sini kita akan mendapatkan domain, ya, domain radio termasuk blognya. Jadi ketika nanti kita malam ini kita membuat radio di upstream Listen to My Radio, harapannya dari radio ini nantinya bisa dikembangkan menjadi salah satu media belajar atau penyampaian komunikasi dan sebagainya di sekolah ataupun secara personal kepada siswa. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sistem ini nantinya ada dua jenis radio sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang radio internet, ya, kalau dulu kan kita bicaranya radio AM dan radio FM ya. Terus ada SW1, SW2 dan sebagainya. Yang terkenal ya saat itu radio AM dulu, setelah itu baru radio FM karena suaranya lebih jernih. Sama saja ketika kita bicara tentang sebuah radio internet itu untuk sistem servernya itu terbagi menjadi beberapa hal ya. Jadi ada yang disebut dengan stream type-nya menggunakan icecast, dengan stream type-nya menggunakan shortcast. Nah, untuk era sekarang untuk icecast dan shortcast ini sudah sampai kepada versi kedua. Nah, dari masing-masing sistem stream Halo, nggak ada suaranya. Halo, Pak Aris? Ini di aku aja nggak ada suara atau di semua ya? Halo? Oh, ada. Kayaknya ada masalah di jaringannya Mas Aris ini. Oh gitu. Nggak, takutnya di aku aja yang nggak ada suara. Oke. Ya, rekan-rekan sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya, di kolom chat. Mungkin ada punya gambaran pertanyaan bisa diarsipkan dulu sambil menunggu layar dari Mas Aris. Pengguna. Nah, di sini yang dipakai adalah jalur internet. Nah, fokus kita malam ini kita akan menggunakan stream type, ya, stream type yaitu shortcast. Gambarnya nggak kelihatan Mas Aris. Yang mana ini? Nggak kelihatan semua ini. Oh, gambarnya nggak kelihatan ya? Coba. Iya. Share screen-nya. Oh ya, coba. Oke, gimana? Saat ini kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Oke. Nah, ini saya ulang sedikit. Ini adalah cara kerja dari radio, sebuah radio streaming ya. Jadi saat ini nanti kita di posisi encoder ya. Tapi sebelum kita menggunakan encoder atau penyiar, di sisi penyiar saat ini kita harus memiliki yang namanya upstream dulu di server radionya. Nah, kalau
kalau kita bicara tentang stream tadi, maka dibagi jadi dua, Scast dengan Shortcast. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan saya pikir saya sudah membuat sedikit literasi, nanti bisa menjadi bahan bacaan rekan-rekan, dan ini juga nanti di dalam konten saya ini saya sampaikan. Jadi untuk tutorial malam ini sebetulnya sudah ada video tutorial. Nah, ini alamat URL linknya ada di drive yang sudah saya share, jadi bisa di download. Nah, untuk malam ini ya, untuk malam ini kita cenderung fokus kepada satu satu server, yaitu Shortcast. Kenapa? Di Shortcast ini nanti kalau secara saya pribadi mengatakan memang hasil suara atau audionya itu lebih jernih ya, lebih jernih, jadi bisa maksimal. Nah, untuk upstreamnya kita nanti akan menggunakan Listen to My Radio. Jadi mungkin belajar kita malam ini lebih fokus kepada laptop ya, walaupun sebetulnya untuk kita bisa membuat akun di dalam Listen to My Radio itu sebetulnya di dalam aplikasi Android juga sudah disediakan, dan memang kebetulan di konten drive yang saya bagi itu di situ ada beberapa aplikasi Android yang memang saya share sekalian, termasuk beberapa encoder, di mana nanti untuk fokus kita malam ini itu aplikasi yang kita gunakan sebagai encoder, saya pakai yang paling simpel saja, yaitu Winamp saja. Karena kalau saya pakai yang mix, mungkin untuk downloadingnya juga butuh kuota yang agak banyak, karena sekitar 100 mega. Kalau Winamp itu kan ringan, paling sekitar 30 mega, termasuk plugin yang nanti kita gunakan atau kita pakai, yaitu menggunakan jenis DSP. Nah, di tutorial video saya yang mungkin nanti rekan-rekan simak di situ, terus jangan terlena dengan video saya karena lebih dari 1 jam. Saya juga ada sedikit kendala waktu membuat itu di jaringan, jadi yang nanti proses agak lama kita belajar bersama malam ini adalah membuat akun. Jadi kalau koneksinya itu terbatas, maksudnya terbatas tidak terlalu kenceng, itu biasanya ketika nanti kita buat akun dan nanti menghubungkan ke server itu Listen to My Radio, itu agak jeda waktu ya, jadi tidak terlalu lama, mungkin sekitar ya 5 menit lah baru bisa terkoneksi ya. Oke, saya mulai untuk langkah pertama. Jadi di sini saya akan membuat satu akun lagi, walaupun sebetulnya ketika kita membuat akun radio ini ya, atau upstream di Listen to My Radio, dibutuhkan adalah email ya. Jadi email saya sudah habis stoknya ini ya, emailnya udah habis. Nah, mungkin saya masih punya satu email ya, mungkin bisa saya pakai untuk uji coba membuat satu akun lagi di dalam showcase-nya Listen to My Radio. Untuk suara saya jelas ya, bisa didengarkan ya? Bisa mas. Oke ya, kita langsung mulai saja ya. Untuk konten sudah di-share ke teman-teman Pak Wahyudi? Ya, 86 sudah di-share di kolom chat, rekan-rekan bisa melihat di kolom komentar yang link biru. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman langsung buka browser. Ya, langsung buka browser. Di situ kita ketik di URL www.listentomyradio ya, di sini ya. Saya nunggu. Nah, kalau sudah, di sini nanti ada option sign up for free account. Nah, sebetulnya untuk Listen to My Radio juga menyediakan free account untuk video streaming. Jadi tapi fokus dari
upstream listen to my radio memang lebih cenderung ke radio, walaupun dia juga menyediakan satu fitur tambahan. Jadi kedepannya memang kalau kita di sini kita pilih radio streaming saja untuk free akun. Nah, ini adalah fasilitas yang nanti kita dapat, ya. Ini adalah fasilitas yang nanti kita dapat. Nah, ketika saya ulang dari home ya, di sini nanti kedepannya untuk listen to my radio itu nanti sampai kepada website hosting. Jadi ini akan available soon ya, secepatnya. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan satu panel khusus dan sebagainya ini nanti 1000 MB bandwidth dan sebagainya itu nanti ke depan seperti itu. Nah, ini memang untuk saat ini untuk kita pakai radio streaming dari upstreamnya listen to my radio itu bisa sampai dengan 10.000 pendengar ya. Jadi kalau kita cek nanti setelah kita buat akun itu kita bisa sampai 10.000 pendengar. Sudah. Oke. Lanjut, kita pilih di sini, kita pilih sign up now untuk radio streaming di listen to my radio. Di sini nanti kita akan buat satu profil akun ya, satu profil akun. Saya pikir karena saya sudah terlalu banyak buat profil akun di listen to my radio, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Oke. Langkah selanjutnya kita buat password. Jadi nanti di sini untuk password ini hanya password untuk kita mendaftar. Nah, pada saat nanti di konsol dari tampilan kalau kita sudah mendaftar, maka nanti ada yang namanya password stream. Jadi ketika ini sama dengan kita bicara TV streaming ya, YouTube ya, ada get stream key. Jadi ada kunci yang memang harus kita masukkan nanti ke dalam encoder player kita. Email saya pakai ini sudah semua. Oke, masih ada satu email. Agree. Kita coba lampu lalu lintas. Oke, klik my account. Nah, silahkan langsung masuk ke, jadi nanti kita baru mendaftar, setelah itu kita harus melakukan verifikasi email dulu ya. Kita buka email kita pakai yang ini aja.
Aduh, kenapa ini? Oh, kurang T ya. Oke. Aman, nggak terlihat. Oke, kita coba cek dulu sebelum kita mengisi yang ada di sini ya. Betulnya. Kok nggak mau? Oh. Karena terlalu banyak email dan terlalu banyak sandi. Oke, kita tunggu. Saya cek dulu di sini ada sign up confirmation. Oke, kita udah masuk ke panel. Mungkin sementara bisa saya close dulu. Nah, kita login menggunakan free akun ini, kita close dulu ya. Yang tadi kita pada saat pendaftaran akun, login free akun. Kita akan disuguhkan kepada tampilan login akunnya. Setelah kita masukkan email yang dipakai untuk daftar tadi. Login. Oke, di batas ini nanti akan ada, karena kita membuat radio streaming, maka yang dipakai adalah audio akun. Kita pilih audio akun. Nah, di sini di tahap ini itu nanti kita akan mengisikan channel title tahap pertama. Jadi di sini nanti di proses ini yang mungkin agak lama, karena nanti kita harus step sampai dengan 2 tahap, dan juga nanti ketika kita men-setting di bagian konsol juga harus membenahi dari tahap yang pertama tadi. Nah, kita cek channel title-nya mungkin. Nah, di sini nanti di penulisan nanti kita bisa cek di sini untuk penulisan yang baik. Jadi ini sampel dan bisa diterapkan, akan tetapi untuk hari ini saya samakan saja biar cepat. Jadi saya sudah membuat satu narasi. Saya pakai punyanya dari RBP saja. Sementara akan saya samakan dulu semuanya. Oke, setelah channel. Nah, pemilihan channel nanti yang berkaitan dengan tadi ya, alamat dari radio. Nah, di sini ada .listen to my radio ya. Kita coba next. Nah, di sini ada pemilihan server. Jadi di sini ada 2 server, 3 malah. Kalau ini yang sekarang sudah 3. Shotcast 2 dan Scast. Nah, ini sangat berpengaruh dengan pemilihan nanti, karena nanti pengaruhnya adalah di posisi proses encodernya. Jadi encoder atau player di sisi penyiar ini support nggak untuk server type-nya. Kalau misalkan di encodernya hanya support shotcast,
tapi mungkin di saat kita memilih kita pilih shortcast tuh, maka ini tidak akan nyambung nantinya. Atau lebih parah lagi kita pilih Hashcash ya, itu lebih parah lagi. Nah ini saya pakai uji coba pertama adalah shortcast dengan server location adalah UK. Di sini ada 2 server yang disediakan. Kita pilih UK ya, United Kingdom. Setelah itu kita masukkan password. Nah ini kita masukkan password, dan ini harapannya passwordnya juga harus beda. Nah, password yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah password kita adalah akun daftar, ya. Nah, di sini adalah password broadcasternya atau stream passwordnya. Nah, kita next. Ya, saya cek dulu ada info nggak. Agak lama di sini ya. Ada bersabar. Nah, ini adalah panel, konsol panel tadi yang berkaitan dengan broadcasternya. Tapi di sini ada beberapa langkah yang harus kita cek ulang karena nanti di sini kita akan mendapatkan satu buah blok ya. Jadi kalau misalkan ini adalah blok, bentar, ini masih ketutupan dari kontennya. Nah, ini adalah bloknya. Jadi ketika ini saya copy, saya pastekan ya, link menjadi sebuah link di dalam browser, maka kita akan disuguhkan pada tampilan blok dari radio. Nah, langkah pertama kita akan membuat bloknya dulu. Nah, di sini yang mungkin prosesnya juga agak lama. Dan status dari kondisi server ya di konsol itu saat ini adalah on ya, tapi masih belum berjalan sempurna karena nanti biasanya akan terjadi proses changing server ya. Nah, langkah pertama di bagian di sini ada merah. Ini harus kita isi terlebih dahulu sampai benar-benar selesai ya. Di sini ada add block post, not adding mere radio suspension, kita klik dulu. Oke, kita harus membuat satu posting tertentu. Bebas saja. Supaya lebih cepat, nanti saya akan pakai masih sama narasinya dari RBB saja, nanti simple saya bisa rubah ya, tidak berlama-lama. Copy, saya paste di sini, cuma saya ganti dulu. Add new post. Nah, nanti ketika kita proses yang 3 merah tulisan ini, mungkin agak, nah ini tidak langsung hilang. Sini ada keterangan illegal karakter dan sebagainya. Ini biasanya terjadi, nanti kita harus log off dulu. Saya tuh login ulang. Lalu akan kelihatan itu jadi atau tidak. Nah, kita lanjut ke bagian add gallery dulu. Nah, di sini kita harus pakai sebuah logo. Jadi kita harus menambahkan satu buah logo ya, atau gambar. Saya bebas aja, hanya untuk contoh. Oke, ini aja dulu. Save to gallery.
masuk. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, please update radio text phrase here. Nah, di sini nanti kita harus masukkan channel name-nya. Jadi saya pakai Advance Radio. Untuk channel deskripsi dan sebagainya saya akan ngambil masih sama. Kelihatan. Kita ganti dulu ya. Sementara saya samakan. Nah, di sini nanti ada keterangan error too many karakter maksimal 300 ya. Nanti kita bisa kurangi ya. Jadi di sini ada karakter yang harus kita isikan. Nah, tapi kita coba dulu nanti kesalahan itu akan tampilnya itu akan kelihatan. Untuk time zone, untuk about us masih saya samakan. Terus time zone di sini kita pilih Jakarta. UTC 7. Nah, kita load image ulang. Jadi load image itu nanti ada 2 kali. Saya samakan dulu. Nah, kita bisa confirm dulu untuk yang bagian atas, karena di sini ada 2 proses formulir yang harus kita isi. Formulir atas yang berkaitan dengan ini. Nah, di bagian bawah ada radio subdomain. Di sini adalah subdomainnya adalah radio advance ya. Nanti akan jadi radio advance. Nah, kalau misalkan kita ganti, misalkan kita confirm ulang. Nah, please notice you won't be able to return to previous subdomain for 24 jam ya, setelah mengganti. Nah, ini kita bisa batalkan saja dulu. Jadi di awal tadi kita pakainya adalah radio advance ya. Jadi untuk penggantian subdomain, jadi ini kaitannya dengan subdomain juga. Jadi ada proses waktu yang nanti ketika kita mengganti itu harus ada jeda waktu sekitar 24 jam. Nah, sebenarnya di sini udah jadi ya untuk linknya ya, link radionya ya. Jadi kita akan diberikan di tadi yang radio advance yang seperti ini tadi di awal. Oke, ini awalnya belum saya ganti. Nah, di sini nanti ada radio advance.radio 12345.com. Nah, ini ketika kita klik, maka akan menciptakan sebuah tampilan blog, tapi masih belum maksimal karena di sini nanti akan mengandung satu player ya. Tidak lama prosesnya. Nah, ini blog yang kita ciptakan tadi. Jadi nanti untuk player ada di sini. Di sini juga difasilitasi dengan open chat dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di bagian follow link itu kita bisa menambahkan akun Facebook, Twitter, Google, YouTube ya, channel, SoundCloud dan website. Tapi untuk sementara akan saya kosongin dulu. Ya, saya tidak akan melakukan konfirmasi dulu. Nah, harusnya ini sudah berjalan. Nah, supaya mungkin kita cek dulu, kita aktifkan tombol turn off dulu untuk mengecek apakah server ini benar-benar sudah berjalan atau belum ya. Oke, ini sebetulnya server sudah on tapi belum ada indikasi warna hijau. Kita turn on ulang. Oke, nah kita cek lagi confirm. Ini sudah ketika sudah tidak oke, ini ada error please change server ya. Jadi kita akan melakukan change server dulu. Oh sorry, kita lakukan change server dulu. Sakit matanya mak? Sama dong.
Hah? Mana kan? Kok bisa? untuk melihat apakah upstream kita sudah jadi atau belum ya. Oke, di sini sudah dikasih lagi. Nah, sekarang kita coba untuk logout dan login ulang. Nah, PR kita masih 2 ya, yang hilang baru 1. Nah, ini yang saya katakan ada proses yang agak lama yang memang harus kita setting sampai benar-benar blok kita ini tercipta sempurna tanpa ada indikasi warna merah. Kita harus kurang lagi. New post. Ini yang saya katakan di tutorial video saya kenapa membengkak waktunya jadi sampai 1 jam ya, karena kita harus mencari karakter-karakternya yang memang harus tidak bermasalah. Oke, kita lanjut ke radio update ya. Di sini kita harus mengisi ulang. Nah, karakternya kelebihan ya. Kalau kelebihan kita kurangi. Oke, about us-nya kita masih copy dari yang lama karena di sini 500 karakter. Time zone kita ulang Jakarta. Load image kita masih sama. Di sini sudah radio advance, confirm ulang. Wait, sabar, memang harus sabar. Mungkin ketika koneksinya itu di rekan-rekan itu kuat ya, karena di sini saya koneksinya agak lemah, jadi kurang maksimal ya. Oke, main detail save successfully. Masih sama, kita logout ulang, kita lihat. Oke, rating. Masukkan email kita lagi. Oke, tinggal 1 ya. Di sini adalah add post, blog postnya masih belum ya, hanya tinggal postingnya. Kita turn on coba. Nah, ini ada keterangan harus ada add blog dan galeri ya. Nah, kita ulang lagi ini. Saya push dulu supaya mengurangi beban. Oke, ini memang agak gampang susah di proses pembuatan blognya ini.
unik masalahnya. Coba seperti ini saja, saya coba expose. Oke, saya reload dulu. Nah, harusnya ini sudah selesai ya, harusnya, karena expose successfully ya. Nah, kita coba login ulang. Bismillah, moga-moga sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Dan status server saya sudah on dan siap digunakan. Nah, ketika ini link dari radio station kita klik, ya di panel dari kontrol panel streamer kita sudah oke, stream detailnya sudah tidak ada indikasi warna merah, ya langkahnya sudah tidak ada indikasi warna merah. Nah, untuk tutorial penyambungan, ya di sini terlihat bahwa akun limit ya 10.000 listener simultan ya, unlimited quality. Nah, di sini sebenarnya ada aplikasi scanner QR code di mana nanti kita bisa menggunakan iPhone version dan juga Android version. Nah, ini digunakan untuk kontrol panel menggunakan HP atau smartphone ya. Nah, untuk proses ini simple ya. Ini ada broadcasting tutorial ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan bingung, di sini sudah disediakan tutorial bagaimana menyambungkan encoder dengan upstream dari Listen to My Radio. Jadi sudah disediakan sebetulnya untuk encodernya. Nah, di sini bisa di-download dan nanti akan download satu di sini broadcasting with Shotcast DSP plugin. Nah, yang mendukung untuk Shotcast DSP plugin itu adalah Winamp. Ini yang paling, saya pikir, program player yang paling ringan ya. Nah, ini adalah tampilan radionya, ini sudah siap. Di sini bisa menggunakan open chat ya untuk blog kita. Ini adalah salah satu radio station kita ya. Ini streaming sudah upstream sudah oke. Hanya PR kita selanjutnya adalah menghubungkan antara upstream radio Shotcast dengan player. Nah, untuk ketika nanti kita siaran, nanti di sisi listener harus menekan tombol ini, play ya. Jadi di sisi listener akan menekan tombol play. Nah, komunikasi dua jalur di sini sudah disediakan adalah open chat dan juga di sini sudah disediakan adalah komen di Facebook, komen plugin, jadi bisa dihubungkan dengan Facebook. Nah, tadi di menu awal saya sebutkan di konsol, ya di bagian konsol, sini tadi kalau tidak salah ada menu yang berhubungan dengan URL dari masing-masing akun yang bisa kita sinkronkan dengan blog radio kita. Jadi kalau misalkan dipakai untuk pembelajaran, aktivitasnya anak bisa menggunakan HP Android, bisa menggunakan hanya browsernya saja, atau menggunakan aplikasi khusus yang memang sudah disediakan oleh Listen to My Radio. Jadi nanti ada aplikasi khusus yang memang sudah disediakan dalam bentuk Android. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya kita mulai ke langkah menginstal aplikasi encodernya ya. Oke. Untuk menginstal aplikasi encoder, nah di sini ada tutorial sebetulnya. Maka dibutuhkan yang namanya satu plugin tambahan
karena di sini saya uji cobanya pakai Winamp ya, yang bisa di download ya. Untuk download Winamp-nya bisa di sini, tapi di dalam share kita belajar bareng malam ini sudah saya sediakan Winamp dan sebagainya lengkap. Nah, hanya plugin yang kita pakai di sini nanti menggunakan jenis Shotcast DSP versi 235. Paling kecil plugin yang dipakai adalah Shotcast DSP 234. Itu yang paling kecil. Oke, kita mulai ya. Di langkah selanjutnya nanti kita harus menginstal yang namanya aplikasi Winamp. Di sini saya sudah sediakan aplikasi Winamp. Termasuk di sini ada Shotcast DSP ya untuk pluginnya dan juga Addcast-nya. Jadi di Addcast nanti ada yang namanya Shotcast dan ada yang namanya Addcast. Ya, di dalam literasi saya kayaknya sudah tak sedikit saya review di situ, mungkin ya. Nah, di sini kita mulai install Winamp, klik next, langsung saja simple application. Sembari kita buka panel. Nah, di sini kita pakai bebas untuk tampilan, tapi saya pakai yang ringan saja. Ini yang saya pakai adalah Winamp modern. Next saja, langsung finish. Oke, ini tampilan dari Winamp. Di Winamp itu program yang sangat lama. Sini ada do not ya, ada add media library, kita do not show this again, close. Setelah itu klik kanan untuk media library kita hapus dulu. Nah, kita tampilkan di config Winamp, kita aktifkan dulu untuk panel on dari audio ya, setelan dari Winamp untuk lagu. Terus equalizer crossbar-nya kita on, reset. Nah, ini disesuaikan dengan setting yang digunakan ya untuk equalizer. Saya di sini saya pakai full bass and treble. Ini kita jadikan 1. Nah, Winamp encodernya sudah siap, kurangnya adalah pluginnya. Kita minimize dulu. Kita masuk mulai ke penginstalan. Langkah selanjutnya adalah plugin Winamp-nya atau DSP 2.3.5. Kita klik. Oke, di sini minta Winamp untuk di closing dulu, hapus dulu. Yes, next, I agree, next. Nah, di sini akan otomatis masuk jadi satu ke directory Winamp. Baru kita finish dan ini akan running. Oke, nah ini adalah tampilan DSP plugin dari Shotcast ya. Karena kita outstreamnya pakai Shotcast ya, maka outstreamnya pakai jenis Shotcast ya. Di sini saya tampilkan lebih detail. Nah, di sini Shotcast nggak ada tulisan V1 atau V2. Kalau cuma Shotcast ya berarti V1. Kalau misalkan versi dari Shotcast-nya adalah V2 ya berarti kita harus masukkan di dalam Winamp-nya juga Shotcast-nya harus V2. Nah, di bagian ini nanti kita masuk ke bagian output ya. Yang kita pakai di sini ada beberapa output, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih output 1. Setelah itu masuk ke panel bawah login. Nah, ini kita copy. Jadi di tutorial tadi ada ya, di tutorial di bawah ini tadi sudah disebutkan nanti tata caranya. Jadi saya kenapa tidak membuat satu tutorial hanya dalam bentuk video, tidak dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint, PPT. Jadi di sini sebenarnya sudah ada disediakan tutorial untuk penyambungannya. Bagaimana mengkopikan upstream dari Listen to My Radio dengan encodernya. Nah, di sini saya sudah sampai ke sini, output 1, setelah itu login. Di bagian server address itu kita copy alamat IP di sini ya. Ini adalah hostname-nya, yang kita copy adalah alamat IP-nya. Kita salin.
kita transferkan ke bagian localhost. Ctrl V, paste. Nah, seperti ini. Setelah itu port yang digunakan, salin, pastekan ke bagian port yang digunakan. Oke. Untuk stream ID itu tetap di channel 1. Jadi memang untuk stream ID kita di 1 ya. Nah, untuk DJ atau user ID sementara kita kosongi. Kita tidak memberikan DJ ID-nya. Ya. Jadi kalau di sini ada yang namanya shortcast admin panel, kita arahkan ke sini, maka kita masuk ke panel khususnya dari ini, kita nggak perlu sampai ke situ. Kita langsung saja ke bagian password. Nah, password di sini ini adalah password stream, bukan password login. Karena kelemahan teman-teman ketika membuat yang dimasukkan password login, padahal ini yang dibutuhkan adalah password stream. Jadi ini sudah kita kaitannya encoder dengan upstreamnya. Nah, password stream itu didapat dari sini, stream passwordnya, dan kita bisa mengganti password. Ya. Nah, ini adalah stream password yang nanti kita masukkan ke dalam login dari DSP-nya. Oke. Nah, automatic recognition on connection failure kita checklist. Connect using-nya kita menggunakan V1 mode legacy server. Nah, sampai batas ini kita diarahkan ke bagian directory. Nah, di bagian directory di sini kita akan membuat stream public atau public stream-nya. Ya, di public stream-nya di sini sudah default. Checklistnya memang sudah benar, make this stream public, tapi kita ganti dengan nama radio kita. Channelnya ya, channelnya. Nah, untuk URL, nah ini URL yang kita pakai adalah URL-nya listen to my radio. Bisa diambil bagian depan, di bagian hostname ini, bagian belakang, seperti ini. Ya, kita salin, saya pakai cara cepat saja. Nah, kita taruh ya di bagian URL, Ctrl V, kita tambah www di bagian depan ya. Jadi jadinya adalah www.listentomyradio.com. Untuk genre kita masih pakai mix ya, di tutorial juga ada nantinya. Ini kita default. Nah, kita masuk ke bagian encoder. Nah, di bagian encoder ini tipenya adalah MP3 encoder. Nah, sampai batas ini sebetulnya kita sudah selesai. Nah, kita arahkan ke atas di bagian input. Di sini input device nanti menjadi 2. Yang pertama Winamp, rekomendasi, dan soundcard input. Jadi kalau misalkan kita mau siaran, kita pakainya soundcard input. Audio dari mulut kita keluar, ya, itu akan pakai soundcard input. Nah, di sini saya pakai default Winamp sementara. Nah, sampai batas ini kita coba untuk mengkoneksi. Kita kembali ke menu output 1. Kita coba untuk mengkoneksikan, connect. Nah, di sini sudah sending. Harusnya radio kita sudah berjalan. Oke. Karena di sini saya peralatan dipakai untuk siaran juga, jadi mungkin bisa rekan-rekan cek ya. Ya, di sini akan saya coba salah satu lagu. Oke, di sini sudah terjadi proses sending ya. Dan ini untuk proses ini kita play ya, kita play untuk dicoba. Oke, kita cek. Nah, di bagian input, nah ini sudah ada sending audio ya. Jadi sudah ada sending audio. Oke,
Eh, harusnya di sisi listener ya, ketika ini saya tampilkan, saya play. Tapi mohon maaf akan terjadi delay karena di sini saya juga upstream dan juga vcon dan juga proses downloading, jadi mungkin delaynya sudah. Nah, ini sudah terdengar lagu. Ini dihasilkan dari Winamp ya, bukan Winamp audionya, tapi dari sender ya. Ini saya akan perkecil volume di Winamp, nggak fungsi ya, tidak fungsi ini. Tapi yang fungsi adalah volume yang ada di sini nantinya. Nah, ini di sistem ini nanti ada volume ya, kita bisa setting atau sementara kita setting dari volume listener aja. Jadi ini saya sebagai listener ya. Nah, ini radio kita udah jadi sampai sejauh ini. Nah, bagaimana dengan di sisi smartphone misalkan? Nah, sama saja prosesnya. Jadi di sisi smartphone itu mereka sebagai listener ya, jadi tampilannya akan sangat berbeda. Jadi ketika ini saya cek, mungkin saya tampilkan setting dari HP saya ya, lebih kelihatan. Oke, saya akan coba mencari radio. Oh sorry, Ya Bu, ya. saya akan mencoba mencari radio Kenapa bisa terus? yang ada di Iya. ini ya. Sini ada. Ya, Teams. Saya sudah menginstal aplikasi khusus Listen to My Radio. Oke. Nah, kita butuh yang namanya URL dari radio kita. Oh, Saya bisa kontrol lewat A, Teams saya saja. salin. Oh, tidak bisa lewat Teams ini kan tidak ada suaranya. Ya. Oke, saya paste di bagian ini. Canggih dulu canggih dulu itu laptop ke saya. Nanti saya cari radio. Bingung melihatnya. Nah, ini sudah selesai ya. Dan kita bisa menambahkan, siswa langsung bisa menambahkan kalau misalnya kita pakai untuk belajar, dia langsung bisa menambahkan radio ini ke channel dia sendiri. Wifi-nya bermasalah kalau begitu. Nah, seperti ini. Tinggal kita play. Ini sudah kita hasil. Nah, di sini di dalam smartphone saya sudah sampai suara radio. Oke. Nah, terus belum berhasil juga. Mungkin sampai batas itu tapi yang bisa saya sampaikan. Sudah bisa. Kita langsung masuk saja ke kalau Ibu tanya jawab saja. Cek satu. Tidak ada suaranya itu di Teams. Pak Wahyudi, Mas Wahyudi. Oke, monitor. Ini sudah selesai Mas Wahyudi, saya praktik itu tata caranya di tutorial video sama. Kita langsung masuk tanya jawab saja. Mungkin rekan-rekan ingin bertanya prosesnya. Ini kalau koneksinya kenceng ya lebih cepat lagi ya membuat proses kayak gini ya, radio streaming. Dicolok ke laptop ada nggak? Kan ya ini langsung masuk tanya jawab Jen. Ya langsung tanya jawab saja nggak apa-apa. Dan tadi di share screen saya sudah semua ya, berarti langkahnya ya. Sudah kelihatan semua ya. Sudah semua termasuk di terakhir tadi. Coba audionya. Untuk streaming sudah jadi. Ya. Oke, kita mulai masuk ke. Gimana itu? Bisa diaktifkan laptopnya, Bu? Mau tanya jawab langsung atau yang di chat dulu Pak Wahyudi? Ini yang masuk di Teams. Raise hand dulu aja ya Bu ya. Saya lihat yang ini Bu. Ada Edi ya, saya buka dulu ya. Nah, yang Edi. Coba. Halo Pak Edi. Sebentar. Pak Edi, halo. Pak Edi. Halo. Nggak ada suaranya. Ke Pak Saleh aja. Halo Pak Saleh. Ya, masalah. Ya silakan Pak Saleh. Silakan. Ya, malam Bu. Malam.
Ya, ini yang saya tanyakan dulu. Yang Kira-kira keras kalau radio ini, Pak, suaranya yang keras Pak. ya Bu, kira-kira jarak sinyal yang dipancarkan kira-kira berapa jauh radio yang buat ini Bu? Ya, Pak Aris nangkep pertanyaannya? Yang kedua Bu, Ulang di bagian itu, Bu. Diulang di bagian itu. Coba. Pak, katanya diulang pertanyaannya Pak. jarak sinyal yang dipancarkan Jarak sinyal yang dipancarkan Pak Aris. Oke, jarak sinyal yang dipancarkan. Iya, Bu, ini langsung saya jawab atau kamu dulu? langsung aja. Partisipan. Langsung ya. Oke, kalau langsung. Jadi di sini tidak ada proses ini ya, Pak. Suara sinyal ya, tidak ada. Karena kita menggunakan akses internet ya. Jadi kita menggunakan akses internet. Ada di sebelah kanan atas. Jadi tidak ada istilahnya seperti frekuensi radio FM ya, modulation ya. FM modulation ada, kita bergantung kepada pemancar. Ya, kita bergantung kepada pemancar, itu tidak. Jadi kita langsung ke proses ini ya. Jadi dia medianya menggunakan langsung area internet. Drivernya memang yang Hanya akan terjadi proses delay, ya, akan terjadi proses delay karena ketika di sisi penyiar, misalnya kita penyiar, itu kita harus mengirimkan sinyal dulu upstream via internet. Setelah itu dari sisi listener itu akan mendownload untuk mendengarkan. Ini tetap ada delay, makanya delay di sini tidak jauh berbeda sebetulnya. Jadi untuk jangkauan tidak ada masalah, Pak, untuk jangkauan karena kita aksesnya sudah akses internet. tidak hilang itu Bu Adi. Cuma ada tombol yang harus Gimana Bapak Saleh? Sudah terjawabkah pertanyaannya? ya Pak, Apakah ya, ada yang mau ditanyakan? Cuma saya kira tadi jaraknya ada takut kayak apa namanya explore baru jadi pertanyaan saya nih. ya itu saja. Oke. Oke, sudah terjawab ya. Berarti untuk radio streaming ini tidak ada jarak. Jadi selama di situ ada akses internet, berarti selama itu bisa mendengarkan radio streaming kita. Ya, betul. Pada prinsipnya hanya tergantung kepada di daerah itu ada akses internet atau tidak. Dan kelebihan dari radio streaming ini, ya ini bisa kita lihat ya di dalam Binem. Kita lihat di sini sending baru 13 mega. Jadi memang kuotanya sangat limit sekali. Jadi di sini kita bisa lihat untuk sendingnya itu dari tadi saya ngomong menjawab itu dari awal Binem aktif dan terkoneksi dengan upstream itu 14 mega berjalan. Jadi sangat kecil sekali. Kalau ini kita bandingkan dengan TV streaming, itu luar biasa. Pasti sudah banyak mega ya, puluhan mega. Oke, mungkin cara saya ganda karena di sini saya juga melakukan Winamp-nya jalan ya. Jadi mungkin saya urus dulu saja. Oke, berarti ini kan Sekarang radio streaming di chat ya Pak Yudi. hitungan Pak Saleh belum. saya. Pesertanya tidak Ya. cuma berapa 7 Nah, saja. lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu Pak Edi ini juga ngechat di kolom chat. Pertanyaannya gimana streaming dari YouTube dibuat di radio ini? Kan ini Mas Aris. Itu yang saya dapat. Dari YouTube dimasukkan ke radio ya. Ya, gimana Seperti itu streaming ya? dari YouTube di radio ini? Iya. Saya telepon satu-satu itu. Oke, Tidak ada yang berarti pakai sistem relay ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tidak ada. YouTube ya, YouTube itu kan untuk get streamnya sudah berbeda dengan radio. Nah, Iya, tidak cara saya itu cuma dapat itu adalah misalkan ya untuk output di sini kan kita bicara input dari peralatan dan output dari peralatan.
Nah, supaya bisa kita juga siaran seperti saat ini ya, kita juga siaran radio, Sudah terpanggil? maka Oh. proses yang ada itu saya pakai dua peralatan. Jadi, misalkan saya menggunakan Teams kayaknya itu Ibu. radio biasa ya, bukan radio biasa, maksudnya kan saya menggunakan HP. Di sini HP itu kan Sudah masuk di sini. ada output ya, cek output ya. Cek output ini akan masuk kepada laptop atau komputer kita. Masuknya adalah input ya atau out. Di situ biasanya di laptop ada dua tombol, out, in, dan juga speaker atau berapa itu biasanya lengkap. Dan juga ada yang multifungsi. Nah, untuk Winamp kita rubah nanti ya. Untuk Winamp kita rubah menjadi mode shortcut input. Nah, ini saya scan ulang. Tapi saya juga harus menampilkan Winamp-nya ini. Jadi misalkan Winamp kita aktifkan. Oke, di sini saya tidak mengoneksi dengan upstream ya. Jadi saya tidak pakai auto connect. Saya coba connect ulang. Nah, di sini sudah sender. Nah, untuk media input, ketika kita misalkan butuh dari YouTube, kita streamingkan ke radio kita, maka di sini di bagian input itu kita ubah menjadi sound input. Nah, di sini, ketika ini saya push to talk, misalkan push to talk, maka di sini yang masuk adalah suara saya. Nah, dari output dari smartphone, ya, keluaran audio dari smartphone yang membuka audio itu kita masukkan menggunakan kabel jack ya. Jadi ada kan itu semacam kabel jack kecil ya, itu masuk ke sini, masuk ke bagian input dari ya. Nanti secara otomatis audio ya, soundcard input ini akan mengupload di radio streaming menjadi suatu siaran. Begitu ya, karena saya pakai yang paling simpel. Sebetulnya ini saya masuk ulang. Nah, ini saya matikan dulu supaya koneksi saya untuk upstream nggak terlalu boros. Sebetulnya kalau misalkan ini yang paket lengkap, kita bisa gunakan yang namanya aplikasi Mix. Ini saya coba contohkan. Jadi yang di tutorial saya malam ini saya pakai yang paling simpel Winamp. Tapi kalau misalkan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang malam ini hadir ingin lebih lengkap, itu bisa menggunakan Mix. Dan ini aplikasi sistem aplikasi yang open source ya, gratis. Yang kan seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari Mix ya. Jadi di sini lebih lengkap lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki mixer audio, ini bisa masuk ke aplikasi dari Mix ini. Cuman ini grafiknya menjadi kendala ya, karena kita dua. Mungkin itu Pak Wahyudi. Jadi kalau misalkan kita mau streaming model relay, saya pikir kalau kita relay menggunakan ini tidak mungkin ya. Karena untuk output audio itu kan kalau misalkan dari YouTube kan cuma diambil audionya saja, berarti kita pasang satu peralatan di perangkat lain yang dipakai untuk live YouTube ya, outputnya kita taruh kepada komputer ataupun PC yang menjadi server upstream ya, seperti itu ya, sebagai encodernya. Jadi masuk ke situ, kita rubahnya menjadi input, di bagian input kita rubah menjadi soundcard input. Jadi nantinya akan menjadi mode audio ya, karena di sini cuma ada dua mode kalau di Winamp recommended dan soundcard input. Itu yang bisa saya jawab mungkin untuk pertanyaan bagaimana cara merelay kalau misalkan kita siaran YouTube, setelah itu kita relay ke ke radio streaming kita. Jadi kalau untuk saat ini sama saja, saya juga sedang siaran, hanya yang membedakan yang saya pakai ini saya menggunakan HP ya.
Jadi di sini saya juga sedang melakukan siaran sama. Jadi di sini saya mirrorkan, coba saya tampilkan. Nah, di sini saya sedang siaran, tapi di sini saya menggunakan HP yang sebetulnya di RBB ya, di alamat RBB. Jadi audio dari saya, dari suara dari saya pun akan masuk ke aplikasi ini, encoder broadcast myself, di mana saya juga, saat ini juga proses live ya, sama betulnya streaming ya, live streaming, tapi jenisnya kita radio streaming ya, ada video, karena kita saat ini bicaranya tentang radio streaming. Mungkin itu Pak Edi. Terima kasih Mas Aris. Ibu bisa minta tolong yang mic-nya Pak Edi di itu, barangkali mungkin Edi masih ada yang mau ditanyakan. Oke. Halo Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Kepencet kayaknya. Tadi kalau nggak salah Pak Edi ngechat itu kaitannya dengan mixer ya. Bagaimana kalau kita punya mixer radio digabungkan ke ini ya, ke aplikasinya ya, misalkan Winamp atau Mix ya. Sebetulnya sudah saya jawab. Jadi dari keluaran mixer audio dari headphone pun bisa. Kita modal cek aja untuk masuk ke dalam laptop kita. Itu yang saya lakukan dulu ketika saya mengajar di bagian di jurusan broadcasting ya, hemat irit dan sebagainya seperti itu. Hari itu yang kita maksud, yang bermasalah itu. Oke, Pak Edi, udah, kalau sudah jelas bisa mungkin price hair-nya bisa diturunkan. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nanti kameranya Oke, Pak Edi sudah merespon di chat. Kemudian apakah yang tanda satu ini mungkin ada pertanyaan Ibu? Coba kita buka dulu ya. Ya. Halo, Bu Sari. Halo. Halo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih sekali, menarik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu pradesimasi Ya, kayaknya mesti cepet praktek nih. Waktu pra Menarik. Terima kasih banyak ya. 17 Ya Bu, ini solusi saja Bu. Jadi ketika masih menggunakan yang saya amati termasuk saya sendiri sebagai pengajar itu kadang-kadang terkendala komunikasi dengan siswa. Ya. Jadi kalau saya pakai video streaming terlalu berat, makanya saya pakai solusi mungkin pakai radio. Lebih irit ya. Ada yang mau ditanyakan, Sari? Ya, itu bisa dua arah nggak komunikasinya? Seperti misalnya kalau di radio itu kan ada acara interaktif gitu ya. Apakah di situ dimungkinkan seperti itu, Pak? Bisa Bu, sangat bisa sekali. Jadi kalau misalkan kita mau model radio interaktif ya, itu tadi di awal saya sudah sampaikan di beberapa pertanyaan hampir sama sebetulnya ya. Tinggal kita output yang ada. Jadi sebetulnya di sini kan saya hanya menyampaikan satu inputan ya, satu inputan ya. Jadi satu inputan ini saya hanya menyampaikan istilahnya saya pakai satu mix misalnya seperti itu. Dan ini pun menggunakan headset yang biasa gitu ya. Kalau misalkan inputan itu kita pakai, di sini kan sudah ada sound card eksternal yang memang lebih lengkap atau mixer yang kecil ya, yang channelnya mungkin sekitar 2. Jadi kita bisa beli itu untuk lebih maksimal ya sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita mau jadi jarak jauh misalkan, ya sama saja prosesnya. Jadi sebenarnya proses yang ada, kita tetap butuh satu alat tambahan sebagai eksternal outputnya, di mana nanti eksternal output itu akan masuk ke dalam sistem streamer kita. Nah, kalau di sini kan sebetulnya di awal kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya sebetulnya. Di sini kan banyak aplikasi sebetulnya. Ada Winamp Softcast, ada Sound Broadcaster, ini berbayar. Virtual Digi juga sekarang berbayar. Nextcast, Mix ini masih gratis ya, masih open source. Radio Post ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, saya akan paling simple yaitu Winamp. Kenapa? Ya, di sini sudah ada option sound card input Pak.
tidak saya menggunakan satu buah headset, ya, saya masih bisa melakukan siaran. Itu tanda panah ke kiri. Kalau ingin yang lebih lengkap, itu sudah sedikit saya tampilkan. Kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Mix, Kalau yang di sebelah kiri, yang masih free. lagi. Jadi di sini nanti tinggal Iya. Ibu sesuaikan saja. Bentar. Coba Nah, Mix ini sudah lengkap. Empat channel sebetulnya nggak ada masalah, cuma mungkin nggak bisa bagi orang yang baru mengenal audio itu ini seperti kunci ya. Kayak lensa, coba Di sini ada, ketika saya mau masukkan dua lagu, saya tinggal tarik lagu pertama ke bagian kiri, mic. Ini saya tinggal tarik mic pertama atau mic kedua ke bagian kedua. Seperti itu. Dan di sini ada volume mic dan sebagainya. Jadi ini sudah sangat lengkap sebetulnya. Dan sebetulnya untuk materi malam ini itu saya pakai Winamp yang partisipan. Kalau untuk harian saya siaran, misalkan saya pakainya Mix seperti ini. Oke. APP. Nah, di sini kan ada indikator di sini juga enable broadcasting ya di situ ya. Ketika ini saya klik, maka saya bisa langsung melakukan siaran. Tapi karena untuk upstreamnya itu saya pakai untuk di HP saya yang ini, karena di sini saya juga sedang siaran sama saja. Hanya bedanya karena saya menggunakan headset, maka audio dari peserta tidak akan tampil di dalam ini ya, di dalam mic inputan dari HP saya ya. Jadi yang ada tampil itu hanya proses dari itu. Jadi ketika kita mau pakai volume eksternal keluar, ya setelah itu kita transferkan ke dalam HP lewat mic. Kalau HP kan tidak ada mic tambahan, misalkan kita harus tambahan lagi, misalkan itu sudah jadi sebetulnya. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih itu Pak. tadi yang lensa. Menarik sekali. Ya gitu Ibu Umi Tira, terima kasih, semangat. Bagus banget. Sama-sama Bunda, terima kasih. Sudah ada sebenarnya. Ya. Coba diklik, Bu. Silakan Pak Wahyudi. Oke, kita lanjut yang feedbacknya Smile Ibu. Itu Bapak Epen ya. Epen udah lama itu. Sudah muncul, coba kontrol tanya Ibu. Mana? Epen Spendi itu loh Bu. Epen. Bentar, dicari dulu. Aku nggak ada soalnya. Iya. Di bawahnya Edi Subagio. Oh iya. Oh iya, oke. Alternatif. Silakan Pak Epen. Halo? Halo? Nggak ada suaranya. Di chat nggak ada, Pak? Di chat nggak ada, nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Bapak Ibu yang bertanya silakan resen atau Bapak Ibu panitia mau bertanya radio silakan. Halo? Jangan sampai ini ada masih ada waktu. Iya, silakan. Kanan atas tidak ada tombol apa-apa, Bu. Mungkin karena belum mencoba ya Pak Aris ya, jadi masih bingung. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan bertanya di Telegram Ruang Belajar Bersama ya. Iya. Jadi gini Teh, untuk tutorial itu mungkin lama Teh. Tutorial saya kemarin saya sharing linknya itu lama karena kaitannya dengan jaringan waktu itu ya, ada terjadi drop, jadi ada sekitar ada yang tanya ini Mas Aris di kolom chat ya. Dari Pak Lukmanil Hakim, apakah siswa bisa memonitor suara radio di HP? Aplikasi apa yang digunakan di HP? Di sisi HP ya, di sisi HP ini tadi sudah saya tampilkan ya sesaat ya. Jadi di sisi HP ini sebetulnya siswa tidak perlu mengaktifkan ini ya, mengaktifkan aplikasi Android ya. Kecuali kalau memang dari Bapak Ibu guru yang mengajarkan malam ini kepinginnya ini harus sesuai stasiun gitu ya, enggak. Jadi sebetulnya cukup menggunakan browser Chrome saja ataupun browser yang lain. Ya. Setelah itu ini saya sending saja. Jadi link radio kita copy saja, berikan ke anak. Di sini kan ada 4 domain tadi ya, 3 domain. Yang mana saja, ya, kita kirim ke anak.
kita kirim. Setelah itu suruh buka browser saja. Jadi misalkan di sini saya akan setting ya. Sebelum saya akan setting alamat link ke apa yang muncul? apa ya? Oke, ini saya mau keluar ke chat ya. Ya, biar Bapak Ibu juga bisa nyoba, mungkin Bapak Ibu guru. Oke. Ke chat ya. Jangan sampai ada passwordnya ini, Ibu. Ini ke chatnya nanti sudah seperti ini atau gimana ini? Karena gini, untuk yang di tampilan saya radio advance ini tidak saya tidak mengkoneksikan ya. Iya, coba switch. Karena Windows-nya saya close ini, saya tidak aktifkan ya. Walaupun aktif tapi mungkin ini silakan bukanya yang ini saja, yang di alamat radionya RBB ya. Di sini kan ada link ya, ada 3 link. Jadi saya yakin dari HP saya, ya dari HP saya itu Kembali lagi ya. ini kan juga aktif ya. Jadi ini terkirim ke radionya RBB sebetulnya, disiarkan di sana sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyimak radionya RBB ya masuk ke salah satu link ini ya. Explorer di yang tadi itu ya. Oke, atau mungkin saya coba ya Pak Wahyudi ya. Di situ ya. Ketikkan Ketikkan Oke, saya chat, copy. Chat ya, sebentar. Ya, chat yang di Explorer. Saya oper dulu. Oke, ke sini ya. Ya. Oke, di situ ya. Ini masih private ya. Itu dia minta sama apa? sesuatu di situ. Yang tadi Bu, yang control attendance ya. delete, coba. Coba dicek Bapak Ibu yang hadir. Untuk radio RBB radio 12345 suara saya sudah masuk. Jadi kalau misalkan di sini saya pakai icon ya berarti saya harus mengkoneksikan Winamp sebetulnya seperti ini. Ya, ini sudah push to talk ya, sudah aktifkan atau mungkin bisa dicek di audionya. Advance radionya ya. Ini saya copy lagi ke radio advance. Saya transfer lagi ke chat. Oke, di sini silakan dicek linknya. Kalau nanti sudah ada suara dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ini saya klik, saya sebenarnya ini masih bunyi ini Winamp ya, karena belum saya stop ya. Oke, gimana? Bisa dengar suara saya? Bapak Ibu semua? kedengeran Mas? Iya. Cuman ini tidak boleh saya aktifkan lama-lama karena mungkin nanti koneksi saya sangat berfungsi. Ya. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaan? Jadi kalau misalkan di sini sebetulnya untuk membagi ke siswa, kalau siswa sudah masuk ke browser ya, ke browser ya, di HP-nya siswa misalkan ya, dia buka browser. Nah, dia buka browser ini misalkan, di sini nanti dia bisa langsung mendengarkan di bagian ini. Cuman karena ini server yang Cokro Advance saya matikan, jadi tidak akan ada audio. Nah, kalau misalkan sistem pemahaman, misalkan di browser ini kan sudah disediakan menu open chat. Jadi kalau kita klik, ya ini mohon perhatikan di bagian ini ya. Di sini ada menu open chat, di mana siswa bisa masukkan, misalkan ingin menghubungi dari penyiar ya. Dalam hal ini Bapak Ibu pada saat pembelajaran kurangnya apa dan sebagainya, dia ingin bertanya bisa masuk ke menu chatnya, atau di sini sudah terhubung dengan pluginnya. Kita bisa nulis komen di sini dan kita hubungkan dengan Facebook ya. Jadi di awal tadi kita daftar
di kontrol itu kan ada hubungkan ke Facebook, YouTube dan sebagainya. Nah ini fokus untuk menu blognya hanya terhubung ke Facebook komen login. Jadi sebetulnya sudah bisa dikatakan sinkron ya. Kita bisa sinkron langsung dengan siswa kita mengajar. Hanya bedanya dari sisi siswa itu mereka hanya bisa chat. Mungkin itu Pak Wahyudi. Jadi Mas Aris, ini bisa minta tolong hidupkan mic-nya Pak Lukman Nul Hakim. Pak Lukman. Iya, sebentar. Pak Lukman. Iya. Sebentar. Lukman Hakim. Silakan Pak Lukman. Halo, Pak Lukman. Pak Lukmanul Hakim, apakah sudah jelas dari pertanyaan jawabannya Mas Aris? Halo? Ya, halo. Gimana Pak? Masih ada yang mau ditanyakan? Halo. Ya, Pak udah masuk Pak. Ya, dengar. Cukup jelas Pak. Ya, mungkin kita perlu berlatih karena tadi saya sempat tidak lost connection karena di sini mungkin jaringan ya. Indikator baterai di bawah. Perlu kita mencoba gitu kan. Nanti kita lihat saja di streamingnya di YouTube ya, mungkin rekamannya. Ya, sementara cukup Pak. Dekatnya volume. Baik, terima kasih Pak Lukman. Pak Wahyudi 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Mungkin Mas Aris sedikit tambahan. Mungkin kelebihannya kalau kita pakai radio streaming dibandingkan pakai video streaming, mungkin untuk pamungkasnya mungkin sebagai alternatif guru nih. Klik kanan situ Ibu. Klik kanan. Mas Aris suaranya nggak kedengeran. Pada speaker itu. Klik kanan di speaker. Diklik kanan di speaker. Yang di bawah. Kalau ini kan menurun ya, yang di sebelah kanan itu ya, klik kanan. Nah, kemudian open volume mixer di atas. Kamera. Mas Aris, coba di mikrofonnya Ibu, mikrofon yang di atas. Bukan ini situ. Ini kan ada waktu tadi. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan baru. Untuk upstream dengan broadcast massal, alhamdulillah sudah bisa. Untuk shortcast belum bisa. Bisa minta link shortcast untuk Winamp-nya Mas. Untuk tutorial ada di ini ya, di link yang telah Mas Aris bagikan di chat itu ada. Saya kopikan lagi. Klik kanan, kemudian kiri. Monitor. Coba klik yang speaker ini, yang speaker high definition audio. Oke. Mas Aris, udah ada? Sebelah kanan Ibu. Yang speaker high definition. Oke. Karena lagi ke atas. waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 pengaturan rapat sesuai dengan jadwal ini berakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di acara ini. Terima kasih juga kepada Mas Aris yang telah mempersiapkan materi ajar yang sangat luar biasa dengan segala kegigihannya sampai membuat video tutorial sampai 1 jam. Monggo nanti Bapak Ibu bisa lihat di link di chat atau nanti bisa lihat di videonya. ini juga satu Lenovo aktif dan Waktu dan pada silangnya di tempat pengaturan untuk perangkat. berikutnya saya serahkan kembali kepada host Ibu Puji. Monggo Bu Puji. Tadi yang Ya, terima kasih Pak Wahyudi. di speaker
Baik Bapak Ibu semua, demikian tadi pemaparan dari Bapak Haris Hamzam tentang membuat radio streaming. Kalau kita Nah, coba open sebelum volume mixer itu saya yang muncul tutup yang tadi untuk ya. kegiatan pada malam hari ini, untuk Pak Aris ada closing statement dulu tidak? Yang muncul itu bukan, coba klik kanan, kemudian Pak Aris apa? masih menyimak? Klik coba. Ya. Pak Aris Hamzam? Coba diklik. Oke, berarti tidak ada ya? Baik. Tidak muncul ya. Kalau tidak ada, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan tentang bagaimana cara membuat video streaming. Sebelah kiri. Nah, apabila dalam praktek nanti Bapak Ibu masih menemui kendala, mungkin nanti bisa diketikkan di kolom chat di grup Telegram Ruang Belajar Bersama. Jadi nanti belajar bersama di Telegram itu untuk hari yang berikutnya. Demikian Vikan pada malam hari ini. Saya selaku host, apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Aris yang sudah membantu materi. Terima kasih juga kepada Ibu Umi yang telah menyiapkan tempat bagi kami agar bisa sharing bersama. Terima kasih juga untuk Pak Aris Pata dan Bapak Wahyudi yang masih setia menemani sampai malam ini. Terakhir, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih masih menyimak sampai malam. Demikian dari saya. Mari kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ini recording device, playback device. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua ya, Pak Aris Pata. Udah keluar ya? Oh, hostnya pindah ke Pak ini. Pak Aris Patanya udah kabur. Ya udah, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita pamit ya. Bunda Puji udah kan nggak ada apa-apa lagi ya? Sudah Ibu, sudah. Baik. Kalau begitu kita tutup aja ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Kiri ada di sebelah kiri. Ya, klik. Ya. Nah, coba diklik itu Bu. Coba diklik sound. Coba pilih asterisk di situ Ibu. Oh. Ya, coba dipilih asterisknya. Kita mau dengar dulu apakah suji atau tidak. Oh. Asterisknya, klik, ya klik. Coba diklik Bu itu. Jangan close window. Klik, ya. Sampai muncul yang tadi, yang muncul windownya. Klik kanan coba, mungkin klik kanan ya. Bukan itu sebelah kanan ya. Itu. Coba diklik di sound. Klik. Ya. Ya, diklik. Sampai muncul yang tadi yang kotak dialog. Iya, ini harusnya ini ya. Kemudian coba kita klik di atas Ibu, ke atas yang di atas. Oh, ya, kotak ya, klik itu baru ke atas. Oh. Kok kembali lagi ya? Ke atas lagi. Ya, oh. Kayaknya ada yang melencet kalau gitu. Harusnya ya masuk di oh. Itu langsung tertutup ya kalau kita pindahkan Bu ya. Hilang. Kita mau lihat, kita mau uji kalau kita klik itu asterisk kemudian dites apakah ada suara atau tidak.
yang ini. Kayaknya harus pakai headset itu Ibu kalau seperti ini. Pakai headset itu Bu ya. Ya, pakai headset tidak ada. Oke, coba di apa namanya ini? Ada filenya di situ Ibu. Coba diklik start. Iya, tombol start. Yang sebelah, yang tombol jendela, yang kayak jendela itu. Sebelah kiri bawah, sebelah kiri bawah, sebelah kiri bawah, sebelah kiri. Ya, yang ada tombol jendela ujung, ujung, ya, klik. Kemudian, oh tidak ada device manager. Ada device manager. Coba kita cari device manager. Di atas. Di atas Ibu. Di atas lagi DE. Di atas Bu, terus ke atas DE, pakai device manager dia. Tidak ada filenya ini ya. Atau langsung Ctrl F saja Ibu. Ctrl F. Geser ke atas lagi sebenarnya ini.